Pas habis dari Madinah, dulu ada masalah dengan majikan, kita untuk sementara kabur dulu tiga. Kita itu 5 tahun tidak boleh masuk Saudi. Oh, berarti 5 tahun ya? Cuman alhamdulillah majikan baik dikeluarin. 5, 4, 3, 2, 1. Yalah, sugul sayara. Halo, assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi di channel saya Ali 80. Kali ini saya di toko Purwakarta. Dan ini masih pakai masker ya, masih diwajibkan oleh pemerintah Saudi. Ya Pak ya? Iya Pak. Dulu itu pelangnya itu toko Purwakarta, sekarang ganti biasa kenapa? Dulu kan merah putih kan Pak. Iya, jadi untuk, orang itu ini kan ada peraturan dari apa itu instansi pemerintah Saudi yang di sini kan namanya Baladia gitu. Iya, Baladia. Itu tidak boleh ada huruf Inggris terlalu gede. Jadi adanya cuma tamjinat gitu. Harus bahasa Arab. Bahasa gitu. Arab. Iya. Tapi insya Allah untuk loha yang baru bisa ditulis ada tulisan kecil gitu. Bisa. Cuman gitu. tuh sementara belum ada anjuran untuk mengganti loha yang baru. Oh gitu. Nah kali ini saya bersama Kang Hasyim. Jadi Kang Hasyim di toko Purwakarta teman-teman ya. Nah gimana ceritanya sih Kang dulu bisa sampai di toko Purwakarta ini? Dulu kan setahu saya dulu itu bukan sampean, dulu itu ada beberapa orang lah ya ganti begitu. Kang Abdurrahman. Ya. Nah, gimana ceritanya dulu? Pertama saya kan sebelum pertama saya terjun di Saudi itu tahun 99. Iya. Saya dulu pertama di Madinah. Di Madinah. Di Madinah itu kerja di Mat'am, di restoran Bukhari. Bagian apa? Bagian masak. Bagian masak. Bagian masak. Bagian bikin syawaya. Bisa semua, masak sekarang. Alhamdulillah. Bisa Jadi, buka restoran dong di Indonesia. Insya Allah. Jadi saya itu separuh umur saya. Mungkin kan saya pertama ke Saudi itu umur 21, 22 lah. Lulus SMA. Aslinya mana dulu aslinya? Di Asli Indonesianya Madura saya. Madura, Masya Allah Madura. Bangkalan. Madura terkenal banyak yang saya dulu di Malaysia. Jadi teman saya banyak orang Madura. Kerja bangunan kalau di Malaysia itu. Dulu saya Terus kan selanjutnya gimana? Pas habis dari Madinah, dulu ada masalah dengan majikan. Kita untuk sementara kabur dulu tiga. Kabur di Jeddah 3 tahun, balik lagi ke Indonesia, baru berangkat ke Dammam. Tapi dulu di blacklist nggak dulu? Di blacklist? Ya, sempat di blacklist. Kita itu 5 tahun tidak boleh masuk Saudi. Oh, berarti 5 tahun ya? Cuman alhamdulillah majikan baik dikeluarin. Iya. Jadi blacklist itu tergantung majikannya. Majikan berani tanggung jawab, ya bisa masuk lagi. Kalau majikan nggak mau, ya udah langsung pulang ke negara kita gitu. Indonesia gitu ya. Oh iya. Terus soalnya kenapa majikan mau ngambil? Soalnya sebelum itu sudah wawancara dengan saya untuk video call, udah tahu, udah bisa bahasa Arab, udah langsung dia. Oh iya. Terus gimana ceritanya bisa sampai Riyadh? Nah, saya di Dammam itu tepatnya di kota Al-Hasa. Di Al-Hasa, dekat dengan Dammam cuma 1,5 jam kayaknya. 1 jam setengah. Kerja di bagian apa di Dammam? Di Dammam saya kerja di kopi. Jadi bartender, jadi coffee shop. Bisa bartender juga? Alhamdulillah. Ya kayak bikin cappuccino, bikin mocha, latte, bikin sandwich, bisa semua. Masya Allah sudah komplit keterampilannya teman-teman. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau dari Saudi sudah bisa buka usaha ini teman-teman. Amin. Oh iya, dan istrinya ini tetangga saya, tetangga desa. Istri saya orang Demak, orang Demak ya. Terus habis gitu restoran itu mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan bukan karena apa, jadi mudirnya banyakkan korupsi. Orang sini kan kebanyakan pasrah itu ke mudir yang orang Suri, orang Suri, Masri, orang Sudan. Dia terlalu percaya, ya udah bangkrut. Terus anak buah itu dijual semua. Dijual terus saya nyampe ke toko Purwakarta. Ke sini. Terus gimana itu posisinya di pertama kesini kan kita masih pekerja lah, jadi bantu-bantu gitu. Gaji pertama dulu 1.500 selama paling 3 bulanan lah. Terus kita ya udah bisa dilempar langsung ke Malik Fahad. Iya, ke Malik Fahad. Di toko Matahari, pindah di toko Matahari. Itu tahun kemarin itu berarti ya ya paling sekitar 4-5 tahun lagi kan. 4-5 tahunan. Saya masuk ya. Iya, 2014-an. 2014-an. Kita di Malik Fahad langsung megang toko. Iya. Megang toko selama 2 tahun. Terus ada peraturan harus pindah ke jadi nama yang sama dengan majikan, diturunin ke sini. Gitu. Terus sekarang ini masih sama yang dulu itu. Kan kalau toko Indonesia itu kan harus pakai nama orang Saudi itu. Ya, ini masih sama dengan dulu. Jadi tiap usaha di sini kita harus punya harus join dengan orang Saudi. Ini kebetulan kafil kita itu Utaibi. Yazid Utaibi yang punya Begalai toko gitu. Dulu kan orang Indonesia banyak, terus toko Indonesia juga banyak, terus banyak yang tutup. Gitu.
Terus gimana ceritanya ini masih bisa bertahan? Ya alhamdulillah kita kan Banyak customer buat customer itu ya kunci sukses saya ya, satu paling satu ya amanah, nggak membuat kecewa pelanggan. Jadi apa yang pelanggan minta kita penuhin. Gitu. Ya. Alhamdulillah. Penting kuncinya amanah aja. Namanya kita usaha selanjutnya kan selamanya di sini, bukan kayak di pasar malam udah jualan segitu ya udah segitu. Kalau di toko kan diperhatiin, oh itu toko mahal, oh itu toko murah, oh itu pelanggannya jelek. Ya udah pergi. Sini alhamdulillah. Terus kunci saya kedua yaitu maaf, saya kasih kasbon ke pelanggan itu. Oh iya. Itu kunci saya. Ya dulu kan terkenal juga kalau saya pengalaman saya dulu di Malaysia itu kalau kita nggak punya apa-apa kerja ke bangunan itu ke warung makan kita langsung kasbon, nanti potong gaji. Iya, alhamdulillah. Ya? Jadi saya bantu para maaf supir kan mereka rata-rata gaji kadang telah udah tengah bulan. Mas, bos kita mau pinjam beras gini, enggak apa-apa saya terima. Gajian mereka bayar. Kuncinya itu deh. Terus, jadi untuk maaf ya, Purwakarta ini udah punya pelanggan khusus. Gitu. Nah, saya juga di sini kan sebagai sponsor SPI, tak boleh SPI. Jadi di sini kita punya klub bola. Oh ya, klub bola. Namanya SPI, Solidaritas Pekerja Indonesia. Jadi saya selaku sponsor di sini. Itu bisa di ini sponsornya. Itu 2 kali kita itu, 2 tahun kita juara 1. Juara 1 ya. Juara 1 bola, piala Dubes. Agus Maftu Abu Gibril. Alhamdulillah. Jadi tiap minggu saya itu sebagai sponsor ngasih makan ke para pemain bola. Ya kita 150-200 per minggu. Gitu sponsor. Alhamdulillah. Terus toko Indonesia itu kan khususnya itu banyak menjual produk-produk Indonesia. Iya. Beda dengan toko-toko yang lain. Kalau misalkan toko-toko bakala yang lain kan misalkan ada orang India atau Pakistan gitu kan pemiliknya. Mereka menjual kebutuhan pokok orang-orang Saudi seperti biasa betul. gitu. Kayak Almarai gitu, Halim. Kebutuhan orang Saudi lah biasa gitu. Nah, gimana cara sampean bisa bertahan dengan hanya menjual produk-produk Indonesia itu bagaimana? Ya. Apakah ada orang-orang Saudi yang suka ke sini atau bagaimana? Ya alhamdulillah mungkin ya bukan separuh lah, seperapanya dari pembeli kita ada juga orang Saudi yang mereka udah tahu barang-barang Indo. Misalkan maaf kayak kayu putih, ini adem sari, itu mereka udah pada tahu. Hot cream kayak gini. Ini mereka udah banyak yang pakai gitu loh. Ini hot cream. Ada juga ini Mas, tolak angin. Tolak angin ini Masya Allah orang Saudi udah pada tahu sih. Mereka punya sakit langsung tolak angin. Suka gitu. Terus mereka yang balsam galiga. Itu majikan saya suka. Ini juga Mas. Koyo cabe ini paling suka orang Saudi itu. Ini memasarkan. Lasga kata orang sini. Ini paling suka ini. Alhamdulillah. Itulah. Nah, terus kira-kira barang-barang ini disuplai oleh siapa? Orang Saudi atau kita orang punya Indonesia? Di sini ada 5 syarikah gede. Kayak misal Indomie kita punya Said Bawazir. Terus ada syarikah Sami Al-Katiri. Ada syarikah Mauladawilah. Ada syarikah Food Island, ada syarikah Talal, ada syarikah Raget. 6 syarikah. 6 syarikah. Oh, berarti yang menyuplai ya, supplier. Jadi seperti grosir gitu. Ya, seperti grosir. Ya kayak seperti Indomie itu yang mereka yang megang ya Said Bawazir gitu, Mas. Terus kayak sayuran-sayuran yang megang Mauladawilah. Itu syarikah Mauladawilah. Dia yang memasok kayak pete, jengkol, kencur, kunyit. Gitu ya? Berarti mereka mendatangkan dari Indonesia. Mendatangkan langsung dari Indonesia pesawat. Jadi kita ngorder hari ini, lusa langsung datang. Gitu ya. Gitu. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi gambarannya kalau toko Indonesia itu ya seperti itu. Jadi ada suppliernya, terus ada pelanggan khususnya memang, dan memang toko Indonesia itu nggak banyak. Jadi di Arab Saudi ini sekitar 30-an sekarang. Cuman 30. Dulu kan banyak sekali dulu. Daerah Riyadh cuma 30 sekarang. Dulu hampir 100 lebih. Ya dulu hampir 100 lebih dan karena keputusan pemerintah menutup pemberangkatan tenaga kerja, akhirnya banyak toko-toko juga yang berkurang. Dan kalau misalkan nih kalau orang India ini saya pernah cerita, ada cerita tuh orang India. Jadi mereka itu orang India itu dari India sudah mau modal gitu ya. Langsung ke Saudi langsung buka toko gitu. Nah, kira-kira kalau orang Indonesia nih, misalkan ada orang Indonesia nih yang nonton video saya ini, mau buka toko di Saudi nih, kira-kira bagaimana?
Kalau untuk orang prosesnya. kalau untuk orang kita sendiri Iya. buka toko Indonesia itu misalkan paling punya modal di Indonesia gitu kan, mau usaha di Indonesia, di paling- Saudi gitu. Iya, kalau bagi saya ya, untuk ngelihat toko Indonesia kayak gini, kita paling modal 10.000 15.000 cukup. Paling untuk maaf, kalau sewa kan kita nyewa dulu. Iya. Terus kalau barang-barang kita disuplai dulu, kredit. Iya. Jadi nggak cash. Paling sekitar 10 atau 15.000 cukup. 15.000 real ya. 15.000 real. Tapi kan harus ngurus ke orang Saudinya dulu, harus Ya kenal sama orang harus Saudi dulu. join dengan Saudi Harus join dulu. dengan Saudi. Soalnya kita tanpa orang Saudi nggak bisa. Mas. Nggak bisa. Usaha harus Iya. dengan orang Saudi. Oh iya, itu kan menarik, maksudnya misalkan punya keinginan untuk Iya. buka toko di Arab Saudi, buka toko Gampang, apa, gampang. gitu. Pokoknya gampang. Kalau di Saudi itu paling mudah. Tinggal kita cari orang Saudi yang penting baik. taat aturan. Nah, penting taat aturan, udah langsung buka usaha. Penting kan Saudi kan cuma nama doang. Iya. Harus ada nama Saudi, udah kita buka. Terus gitu. kalau misalkan ini Baladiah itu ya teman-teman, Baladiah itu adalah seperti kalau kita departemen kesehatan ya. Nah, BPOM, jadi Badan Pemeriksa, BPOM ya? BPOM, ya BPOM betul. ya? Badan BPOM. Pemeriksa Makanan. Ya, itu nah. Hmm. Kalau di sini tuh bagaimana? Sebulan sekali, 2 Kalau bulan di sekali sini atau rata-rata gimana? kalau saya lihat tuh sebulan 3 kali gitu. Sebulan 3 kali. Jadi datang ke toko langsung. Datang langsung. Cuman itu kayak infeksi mendadak, dia nggak ada jadwal. Oh, jadi mendadak, teman-teman. Mendadak. Jadi tidak ada jadwal Nggak ya. ada. Jadi kalau misalkan mohon maaf ini ada toko yang curang ya langsung Nah, ditutup. langsung. Ah, Makanya dan kita, ini harus taat ya. kita kan nggak boleh punya masalah dengan orang sini. Iya. Orang sini punya masalah langsung Mas. Langsung telepon. lapor. Nah, itulah. Gitu, ya. Jadi mending Oh iya, ngalah. dulu. Nah, Dulu itu saya pas belanja di warung, Iya. di warung itu ada sayuran yang kering aja. Itu orang Saudi udah, ini kok kenapa kering? Nanti saya lapor ke Baladiah. Baladiah Iya. gitu. Langsung itu. Jadi sangat ketat sekali Sangat teman-teman. ketat sekali di sini. Dan Apalagi- kalau soal makanan Indonesia itu bagaimana? Lah Kayak makanan, kerupuk. itu kan Kerupuk penting, atau- penting ada tanggalnya Mas. Ada kan Oh, tanggal penting ada luarsanya. kadaluarsa ya? Dia enggak pernah nanya dari mana, penting ada tanggal, Oh, udah. Yang penting berarti nggak ada izin usaha Nggak atau ada, nggak ada ya? nggak Wah, apa-apa. sangat Alhamdulillah enak sekali teman-teman ya. masih aman lah. Jadi ini bisa mungkin sudah lama juga ya ada Iya. teman-teman TKI yang juga usaha buat sesuatu nanti dititipkan di sini. Iya, bisa, Ada kan? bisa. Ada Bisa sih. kan? Kebanyakan itu supir-supir madrasah Mas. Oh, Supir-supir iya, madrasah betul. mereka cari sampingan ya, Cari mereka sampingan, ya. bikin kayak kerupuk gendar, Kerupuk, iya, terus. bikin rempeyek, bikin Makanan. bikin kembang goyang, itu gorengan. mereka gorengan. Ya alhamdulillah kita sistemnya gini, misalnya dalam satu nota itu Iya. kita bayar 200 real, kita dapat bonus. Iya. Jadi 10%. Kalau 200 berarti kita bayarnya 180. Gitu. Enaknya gitu. Nah, iya, kita juga dapat untung misalnya rempeyek dari dia 4 real, kita jual 5 real. Oh iya. Alhamdulillah. Terus ini musim corona ini gimana? Musim corona itu memang Kemarin. semua toko itu mengalami penurunan. Penurunan. Penurunan gimana waktu ada lockdown, ya kan? Silakan nggak apa-apa terus aja Mbak. Iya, waktu ada lockdown kita kan memang jam kerjanya dibatasin. Dari jam 8 sampai jam 3 sore. Terus? Tapi untuk ya alhamdulillah sih masih bisa mencukupi lah. Masih bisa lah gitulah. Alhamdulillah. Kita kan pakai ini ada supir orang kita yang punya rukhsah. Iya. Nah, kita nyuruh ke dia untuk iya. sebagai tausil gitu. Sebagai delivery lah. Delivery ya. Delivery. Gitu. Oh, sekarang masih delivery nggak? Masih delivery. Oh iya, nanti saya cantumkan nomor teleponnya ya di bawah sini kalau mau delivery, tetapi yang deket-deket sini aja ya, sekitar Riyadh ini aja. Sekitar Riyadh lah, sekitar maksudnya ini kan kilo 4, Iya. kilo 4, kilo 5, kilo 6, kilo 7 bisa. Oh iya. Kayak tadi teman saya kan nganterin supir, gitu ya. tadi nganterin ke daerah Malga, ongkosnya paling 20-25 gitu. Oh iya. Ini bagi teman-teman TKW yang tidak bisa keluar rumah, silahkan hubungi nomor di bawah ini ya. Iya. Saya cantumkan di bawah ini, nanti telepon. Insya Allah bisa diorder ya. Kita juga bantu ini Mas, para TKI yang maaf nggak bisa ke bank, kita juga bantu bisa pengiriman uang, terus pengiriman pulsa Indo, token listrik, kuota, bisa alhamdulillah. Oh iya, bisa bayar listrik di Indonesia teman-teman ya. Jadi Iya. kalau teman-teman mau belikan pulsa atau bayar listrik keluarganya di Indonesia, iya. bisa lewat ke sini. Kang Hasim ini ya. Iya. Wah, Masya Allah, usahanya banyak banget. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya cuman memang jujur Mas, kita di sini itu kan 17 jam. Iya. Kerja di toko tuh capek. Saya kerja mulai jam 7 pagi sampai jam 2 siang. 2 setengah 3. Ya istirahat sebentar paling 1 jam. Setengah 4 buka lagi sampai jam 10 malam. Masya Allah, ya. Ya memang gambetul kata pepatah. Kita bekerja keras, kita sukses. Ya, insya Allah. Insya Allah, amin. Inilah gambaran bagaimana kita kalau mau berusaha bisa juga di mana saja, yang penting kita taat aturannya. Penting ya niat ikhlas Mas. Niat ikhlas. Demi keluarga gitu aja.
Niat ikhlas demi keluarga, insya Allah Allah merestui. Insya Allah. Nah, teman-teman, itu sedikit pengalaman Kang Hasyim dan selama di Arab Saudi ini dan di toko Purwakarta ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya, PKI di Arab Saudi maupun yang di Indonesia. Amin. Bisa bermanfaat info ini, dan ya itu saja teman-teman sedikit bincang-bincang saya dengan Kang Hasyim. Terima kasih Kang Hasyim ya. Terima kasih. Kembali. Nanti lain waktu kita wawancara lagi, nggak apa-apa kan? Insya Allah. Nanti kita bahas tema-tema yang lain lah, yang mungkin ada tema-tema khusus. Oke. Mau dibahas. Sekarang kan yang satu lagi. Satu lagi, kalau misalkan kan banyak orang yang datang nih, banyak orang mungkin TKI, TKW. Ada nggak yang menyebalkan itu? Ya, namanya, ada satu orang yang menyebalkan itu? Ada lah, kadang lah. Ya? Kita kan jujur Mas, kadang saya kan maaf bantu mereka ngutangi. Cuman pas banyak kan pas lagi ya bukan banyak, sedikit sih. Ya kadang pas gajian mereka kadang ya belum bayar dulu. Ada apa lah, cuma penting. Teman-teman. Iya, namanya orang sih gitu sih. Tidak semua orang Iya, oke. Cuman alhamdulillah kita itu dibantu dengan ini Mas. Kan masyarakat kita kan banyak kan yang kerja parteman. Jadi mereka memang pelanggan tetap kita, tiap hari bisa belanja gitu. Beda sama yang bulanan. Kalau bulanan kan paling habis gajian baru belanja. Iya, kadang bulanan juga habis. Cuman kalau bulanan malah belanja lebih gede, 300, 500 sekali belanja. Soalnya buat beli kulkas. Ya kebanyakan bagi pelanggan kita kan paling disukai kan itu bakso, tahu, tempe. Oh iya, mie itu ayam. Favorit mie ayam. Mie ayam tuh suka. Paling favorit, apalagi kalau musim dingin gini. Nanti saya review mie ayamnya. Mie ayamnya. Saya buat mie ayam di sini ya. Ada juga tahu goreng loh, jangan lupa. Cuman sekarang belum, paling habis kemarin. Oke. Nah, oke teman-teman, bagi teman-teman yang mau mencari makanan Indonesia khususnya di Exit 4 dekat sini, silakan datang ke toko Purwakarta. Langsung belakang Mahatta Akik ya langsung. Ya, kalau teman-teman di Malik Fahad itu silakan Malik Fahad lurus ke arah utara ya. Utara terus nanti sebelumnya Hotel Kempinski itu keluar McDonald, nanti U-turn, terus ada pom bensin. Nah, pom bensin belok ke kanan, nanti U-turn lagi. Nah, ada kelihatan. Cuman dulu itu sangat kelihatan ada toko Purwakarta. Sekarang kan bahasa Arab, jadi agak Insya Allah pokoknya kalau loha kita yang baru kan ada loha baru tuh dari Baladia Langtung ya, warnanya hijau. Insya Allah kita tuh di toko Purwakarta. Tapi ya agak terlalu gede, kecil juga sama. Nah, nanti saya kasih lokasinya di deskripsi ya teman-teman. Jadi silakan dilihat di bawah, nanti ada deskripsinya, ada lokasinya, dan silakan teman-teman datang ke sini untuk belanja kebutuhan Indonesia atau mungkin ada kebutuhan yang lain. Nah, itu saja Kang Hasyim, terima kasih ya. Sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, yuk. Sampai jumpa, ciao. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe. Udah punya channel YouTube nggak? Sudah punya. Saya sampai udah punya? Belum. Belum. Nanti buat channel YouTube, nanti saya suruh subscribe. Insya Allah. Ya, terima kasih, yuk, ciao. Oke, yuk.